Ayo kalau kita beriman, iman yang sebenar-benarnya. Jadi surat 2 ayat 8 kita cari perbandingannya. Saya harus beriman yang bagaimana? Nah, surat 8 ayat 2. Nah, ini perbandingannya. Kalau tadi 2 ayat 8, sekarang waliannya 8 ayat 2. Innamal mu'minuna. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Iya. Baik. Iman. Jadi ayat tentang iman banyak. Ya. Yang jelas orang beriman itu dijamin beruntung. Nah, di surat 23 ayat 1 itu ya, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi jaminan itu, ya, jaminan dari Allah. Ya, yang menjamin bukan manusia, tapi Allah yang menjamin. Ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, cuma masalahnya imannya bagaimana? Ini iman bagaimana? Memang jaminan sungguh beruntung orang yang beriman. Kalau tidak beriman rugi, celaka. Yang untung hanya orang beriman, tapi ada syaratnya. Bukan sekedar menyatakan saya beriman, tidak sekedar menyatakan itu. Tidak sekedar pernyataan saya beriman, tidak. Ya. Nah, karena apa? Allah Maha tahu. Ada banyak orang berkata mengaku saya beriman, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jangan kita kena ayat ini. Beriman belum tentu yakin ya Pak? Beriman belum tentu yakin, tapi Allah mengatakan tidak beriman, tidak sekedar yakin, tapi tidak beriman malahan. Pura-pura. Surat 2 ayat 8. Jangan kena ayat ini kita. Surat 2 Al-Baqarah ayat 8. Jangan kita kena ayat ini. Wa minan nas may yaqul. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Tegas sekali Allah. Jadi Allah tidak bisa dibujui. Di antara manusia ada yang berkata, saya orang yang beriman. Apa kata Allah? Padahal sesungguhnya mereka Tidak. bujui. Munafik ini ya Pak? Munafik Bisa juga itu. dia sebagai orang Islam Pak? Bisa. Islam bisa pura-pura. Munafik itu kan begitu. Ketemu orang kafir, bisa ngomong orang kafir. Ketemu pejudi ngomong, wah aku mau. Ketemu orang ngaji, aku mau biar ngaji. Nah, disinilah. Jadi iman yang diharapkan oleh Allah itu yang bagaimana? Nanti kalau ini iman yang pura-pura, ya, tapi kita jangan iman seperti ini. Ayo kalau kita beriman, iman yang sebenar-benarnya. Jadi surat 2 ayat 8 kita cari perbandingannya. Saya harus beriman yang bagaimana? Nah, surat 8 ayat 2. Nah, ini perbandingannya. Kalau tadi 2 ayat 8, sekarang waliannya 8 ayat 2. Innamal mu'minuna. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Iya. Iya, ayat 2. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Terus? Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Terus? Karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di ayat 2 itu ada 3 tanda. Jadi orang beriman itu ada 3 tanda di situ. Ya, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar bukan berarti neredek seperti kalau seorang ibu berjalan sendirian. Ya. Seorang ibu berjalan sendirian, simpangan wong gendeng lanang nggawa pentungan. Neredek mboten, Bu? Kalau penjenengan neredek lari atau mendekat? Lari. Itu kalau simpangan wong gendeng nggawa pentungan. Tapi gemetar di sini bukan seperti itu. Apabila disebut nama Allah gemetar, justru semakin mendekat kepada Allah. Ada rasa takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu satu. Nah, di sini gemetar kita itu tergantung kita bagaimana hubungan kita dengan Allah.
Ada orang memang begitu disebut nama Allah itu langsung. Tapi ada yang cuek. Allahu Akbar, yang kok disik lah. Cuek. Sik talah. Ya, berarti hubungannya dengan Allah, rasa gemetarnya ibarat baterai wis karek entek iki starke. Satu. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Jadi kalau kita di rumah nyetel TV, acara kok pengajian ojo diganti sinetron. Umpamanya ya, umpamanya. Yang ketiga, tawakal ala Allah. Jadi ayat 2 berisi 3 syarat. Dilanjutkan ayat 3 Bapak. Lanjutannya? Ya. Lanjutannya yang tadi monggo Putri ya. Iya, ayat 3 lanjutannya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menambahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi kalau di total ayat 2 dan ayat 3 isinya 5 syarat. Baru Allah mengatakan ayat 4 ya. Lanjut. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. itu yang saya maksud. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar, bukan iman etok. Pura-pura. Ketemu sudah. Maka saya katakan jangan kita kena surat 2 ayat 8. Iman etok-etokan, iman palsu itu. Ngakune beriman tapi ternyata tidak beriman. Ayo kita beriman sesuai dengan surat 8 ayat 4. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Berarti sebenarnya usia kita ini sudah ini ya Pak? Harusnya. Ya. Tetapi ya memang iman itu kan bergelombang. Nah, iya. Tergantung situasi yang kita hadapi. Orang diberi enak kadang-kadang imannya bisa menurun. Dulu ketika gajinya pas-pasan, beriman. Sholat jamaah di masjid, oke. Begitu bayarnya tambah mikir Sabtu ini ngelanjar nandi, Sabtu ngelanjar lho, sejemana san. Jadi enak itu belum tentu penambah iman. Oleh karena itu mestinya enak, semakin bersyukur. Dikala tidak enak, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iman kita tangguh. 2 ini kalau pengaruh keimanan. Apa mana pas gak enak? Situasi gak enak ditawani sembako tiap minggu. Ya, buat orang melarat dalilnya lumayan bondo menyanyi oleh di sini. Ya. Oleh karena itu inilah. Jadi bicara iman jangan kena surat 2 ayat 8, tapi ayo menuju surat 8 ayat 4 tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bicara iman. Bahkan di ayat yang lain Allah juga menyatakan itu. Surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berkata saya beriman? Cukup menurut tok. Ya, surat 29. Yang ke-29 Ayat 2, ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Nah, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman? Tidak diuji, kenaan lah. Diuji. Ya. Mengapa Allah menguji? Supaya diketahui benar-benar siapa orang yang imannya benar dan siapa yang palsu. Nah, diuji. Apa ujiannya? Banyak sekali. Ujian hidup ini banyak sekali. Ya, misalkan di surat 67 ayat 2 itu kita diuji siapa yang paling baik amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kita diuji lagi 5 ujian yang diterangkan oleh Allah di surat 2 ayat 155 itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan seterusnya itu. Ya, ujian. Ibu bapak, tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Di dalam rumah diuji loh bapak ibu. Di dalam rumah loh ada ujian. Di tempat kerja juga ada ujian. Di masyarakat juga. Pendek kata kita hidup ini memang ujian. Ya. Nah kesimpulannya ketika kita diuji harus lulus, ya kan? Nah, lulus sudah itu aja. Nah lulusnya itu sendiri bermacam-macam. Ada lulus yang biasa, ada yang kumlot gitu. Nah, kan gitu. Kan surga kan juga